Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sira Melati dari kelas A nomor absen 36. Di sini saya ingin mempresentasikan mini skripsi yang berjudul Hubungan Komunikasi Persuasif, Consumer Online Review, dan Minat Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ di 2021 pada e-commerce Shopee. Dan ini daftar isinya. Untuk daftar gambar ada di halaman 16. Untuk daftar tabel ada di halaman 5 dan halaman 22. Untuk daftar grafik ada di halaman 2. Bab 1 Pendahuluan latar belakang. Indonesia telah memasuki era industri 4.0. Masyarakat di era digital ini melakukan segala sesuatu dengan internet. Hasil penelitian WA Sosial atau tahun 2020 menunjukkan peningkatan jumlah pengguna internet. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pemerintah dengan membangun konsep ekonomi digital, juga dikenal sebagai ekonomi baru yang mengarah pada transaksi barang dan jasa yang dilakukan melalui internet, dikenal sebagai e-commerce. Sikap pembeli di tanah air yang didominasi oleh generasi milenial yang menginginkan kepraktisan dalam berbelanja dengan menggunakan fasilitas internet dan smartphone tanpa harus saling bertemu, dipengaruhi oleh meningkatnya usaha e-commerce saat ini. Oleh karena itu, e-commerce membutuhkan strategi yang tepat untuk mendorong keputusan pembeli untuk membeli produk tersebut, yaitu dengan memberikan komunikasi persuasif. Menurut Hoffman, Janice, dan Kelly, komunikasi persuasif adalah ketika seseorang menyampaikan pesan atau rangsangan untuk mengubah perilaku orang lain dengan wujudan, rayuan, dan dorongan dari penjual. Komunikasi yang meyakinkan akan mendorong konsumen untuk membeli barang yang ditawarkan. Shopee merupakan salah satu platform belanja digital yang memiliki banyak pelanggan. Pertumbuhan data pengunjung pada setiap kuartal selama rentang tahun 2019 sampai 2022 terus mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat melalui grafik di bawah ini. Dengan fitur Shopee Live, penjualan dalam e-commerce Shopee dapat menggunakan komunikasi persuasif dengan mengajak, membujuk, dan merayu pelanggan untuk membeli produk yang ditawarkan. Serta pelanggan yang menggunakan fasilitas tersebut dapat berkomunikasi secara langsung untuk mengetahui produk yang diinginkan. Selain terdapat fitur Shopee Live sebagai sarana terjadinya komunikasi persuasif, terdapat pula fasilitas komentar yang menjadi wadah bagi customer online review yang dalam hal ini dilakukan oleh pelanggan dengan meninggalkan komentar terkait produk yang sudah dikonsumsi. Berdasarkan hal tersebut, pelanggan lain dapat terpengaruh dan juga memancing minat dari pelanggan lain. Salah satu kalangan yang cukup sering menggunakan e-commerce Shopee sebagai media berbelanja secara online adalah kalangan remaja menuju dewasa. Di antara kalangan tersebut, mahasiswa merupakan salah satu klaster yang erat dengan penggunaan aplikasi berbelanja tersebut karena kebutuhan sehari-hari. Karenanya, penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana keterkaitan antara komunikasi persuasif, customer online review, dan minat. Penelitian ini dibuat dengan judul Hubungan Komunikasi Persuasif, Consumer Online Review, dan Minat Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2021 pada e-commerce Shopee. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang dipaparkan dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Bagaimana hubungan antara komunikasi persuasif, consumer online review, dan minat mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 pada e-commerce Shopee. Tujuan penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara komunikasi persuasif, consumer online review, dan minat mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 pada e-commerce Shopee. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, ada teoritis. Temuan penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi terhadap pengembangan wawasan utama terkait topik yang diteliti, yaitu berkaitan dengan komunikasi persuasif, consumer online review, dan minat utamanya dalam hal penyelesaian karya tulis ilmiah atau tugas akhir. Yang kedua, manfaat praktis. Diharapkan temuan penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Antara lain, A. Temuan penelitian diharapkan bisa menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya yang akan mengkaji topik yang serupa ataupun berkaitan.
Dengan penelitian ini meliputi komunikasi persuasif, consumer, online review, dan minat. B. Diharapkan juga bahwa penelitian ini akan bermanfaat secara pribadi bagi peneliti karena akan memungkinkan mereka untuk menerapkan pengetahuan dan pengetahuan yang mereka pelajari selama studi sarjana. Bab 2. Landasan teori. Konsep meningkatnya bisnis e-commerce saat ini mempengaruhi persepsi pembeli di tanah air yang didominasi oleh generasi milenial yang menginginkan kepraktisan dalam belanja dengan menggunakan fasilitas internet dan smartphone tanpa harus bertemu secara langsung. Oleh karena itu, e-commerce memerlukan pendekatan yang tepat untuk mendorong pelanggan untuk membeli barang tersebut, yaitu dengan memberikan komunikasi yang menarik. Shopee merupakan salah satu platform belanja digital yang memiliki banyak pelanggan. Pertumbuhan data pengunjung pada setiap kuartal selama rentan 2019 sampai 2022 terus mengalami peningkatan. Penjualan dalam e-commerce Shopee dapat menggunakan fitur Shopee Live untuk menggunakan komunikasi persuasif dengan mengajak, memujuk, dan meraih pembeli untuk membeli barang yang mereka jual. Selain itu, pengguna yang menggunakan fasilitas tersebut dapat berkomunikasi secara langsung terhadap tentang produk yang mereka inginkan. Selain itu, Shopee Live yang berfungsi sebagai sarana untuk berkomunikasi persuasif. Fasilitas komentar juga berfungsi sebagai wadah bagi pelanggan untuk melakukan review online, di mana pelanggan meninggalkan komentar tentang produk yang telah mereka konsumsi. Dengan demikian, pelanggan lain dapat terpengaruh dan memancing minat dari pelanggan lain. Review literatur. Review literatur. Yang pertama ada pengaruh komunikasi persuasif melalui fitur Shopee Live terhadap keputusan pembeli. Studi pada Lily Bailey Coating. Namanya Elvia Jesslyn Suryanto dan Lucia Savitri Setiutami. Variabelnya itu komunikasi persuasif X dan keputusan pembeli Y. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi kredibilitas komunikator variabelnya X dan dimensi waktu pembelian variabel Y memberikan pengaruh yang paling besar pada penelitian ini. Jadi, berdasarkan uji koefisien korelasi komunikasi persuasi memiliki pengaruh sebesar 59,8%. Keputusan terhadap keputusan pembelian mengikut Shopee Lily Belly Coating. Yang kedua ada analisis komunikasi persuasif pada akun Instagram Frelin Shop dalam meningkatkan brand image. Untuk variabelnya literasi keuangannya X1, persepsi kemudahan X2, persepsi manfaat X3, keamanannya X3, pengaruh sosial X4, dan minatnya Y. Hasil pengujian secara empiris menunjukkan bahwa literasi keuangan, persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi keamanan semuanya berdampak positif dan signifikan pada minat generasi milenial untuk menggunakan fintech. Bukti lainnya menunjukkan bahwa persepsi keamanan memiliki sektor koefisien tertinggi diikuti oleh persepsi kemudahan. Ini menunjukkan bahwa generasi milenial lebih memiliki sistem keamanan fintech yang melindungi data pribadi mereka dan membuat transaksi aman. Generasi milenial juga lebih suka melakukan transaksi yang praktis dan tidak memakan waktu. Perusahaan fintech harus memastikan keamanan sistem dan kemudahan bertransaksi dengan fintech. Yang ketiga ada pelatihan komunikasi persuasif dalam menarik minat konsumen pada komunitas wirausaha perempuan. Variabelnya komunikasi persuasif dan minat konsumen itu variabel Y. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fairlane Shop secara konsisten berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya dan melakukan hal-hal seperti giveaway, spam likes, Q&A, dan live di Instagram secara teratur untuk mendapatkan respon positif dari pelanggan. Yang keempat ada analisis harga pada minat konsumen dalam berlangganan Netflix pasca pandemi. Variabelnya harga X1 dan minatnya Y. Kegiatan ini menunjukkan kepada peserta bahwa pelatihan komunikasi persuasif dapat membantu UMKM menggunakan media sosial dengan lebih baik dan meningkatkan jumlah penjualan. Mereka juga diajarkan tentang pentingnya konten edukasi di media sosial untuk menarik konsumen untuk membeli produk. Yang kelima ada pengaruh komunikasi persuasif aparatur desa dalam mengunggah minat warga desa sejauh-jauh untuk melakukan vaksin COVID-19. Variabelnya komunikasi persuasif X dan minatnya Y. Dari hasil koefisien penentu ditemukan bahwa komunikasi persuasif oleh pejabat desa memiliki pengaruh 36,6%. Pada kepentingan desa saya jauh-jauh dalam melakukan vaksinasi COVID-19,
Sementara 63,4% yang tersisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar. Penelitian ini Penelitian ini, komunikasi yang meyakinkan oleh para pejabat desa sangat mempengaruhi minat penduduk desa jauh-jauh dalam melakukan vaksinasi COVID-19. Yang keenam ada komunikasi persuasif dalam membangun minat menjadi pemain profesional e-sport di Kabupaten Karawang. Komunikasi persuasifnya, variabel X dan minatnya variabel Y. Hasil penelitian dan diskusi menunjukkan bahwa persepsi orang tentang minat mereka untuk menjadi pemain e-sport profesional melalui komunikasi meyakinkan yang dilakukan oleh ESI Karawang tidak optimal meskipun ESI Karawang sering mengadakan kompetensi e-sport dan memonitor atlet e-sport. Tapi pesan yang diunggah melalui media sosial ESI Karawang tidak ada yang berisi ide utama tentang pengembangan dan potensi komunitas untuk dunia e-sport. Pengaruh komunikasi interpersonal dan komunikasi nonverbal terhadap minat konsumen eksis. Komunikasi interpersonal variabel X1, komunikasi nonverbal, variabel X2 dan minat variabel Y. Hasil penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal dan nonverbal berpengaruh positif terhadap minat konsumen eksis sebesar 37,90% dan komunikasi nonverbal berpengaruh positif terhadap minat konsumen eksis sebesar 33,50% dan komunikasi nonverbal berpengaruh positif terhadap minat konsumen eksis sebesar 6,5%. Faktor lain yang tidak diteliti juga dipengaruhi oleh komunikasi interpersonal dan nonverbal. Yang ke-8 ada efektivitas komunikasi persuasif dalam siaran Pujatri Sandia TVRI Bali terhadap minat sembahyang siswa SMA Negeri 1 Gianyar. Komunikasi persuasif dan minat variabel Y. Berdasarkan hasil pengaruh variabel efektivitas komunikasi persuasif dalam siaran Pujatri Sandia variabel X terhadap variabel minat yang siswa SMA Negeri 1 Gianyar variabel Y. Dapat disimpulkan bahwa variabel efektivitas komunikasi persuasif dalam siaran Pujatri Sandia variabel X memiliki koefisien 0,889 dan presentasi 92,1%. Yang ke-9 ada pengaruh komunikasi persuasif HCLV-nya terhadap minat pada kalangan pengguna internet. Persepsi manfaat, variabel X1 persepsi kemudahan, variabel X2 persepsi kepercayaan, variabel X3 norma subjektif, variabel X4 dan minat variabel Y. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari komunikasi persuasif terhadap minat. Ada korelasi yang cukup kuat antara komunikasi persuasif dan minat, dan komunikasi persuasif menyumbang 30,8% dari minat dan 69,2% dari variabel lain yang tidak diteliti. Yang ke-10 ada pengaruh online customer review dan customer rating terhadap keputusan pembelian produk kosmetik di Sosiola. Online customer review variabel X1, customer rating variabel X2 dan keputusan pembeli variabel XY. Variabel Y. Penelitian ini juga membuktikan sikap ulasan pelanggan online dan nilai pelanggan terhadap kebutuhan pelanggan untuk membeli produk kosmetik di sosial secara simultan. Selain itu, hasilnya menunjukkan bahwa secara parsial terbukti jika ulasan pelanggan dan nilai pelanggan berdampak pada keputusan pelanggan untuk membeli produk kosmetik di sosial. Komunikasi persuasif. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal jumlah peneliti yang terlibat, waktu yang dihabiskan, dan akses ke sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Salah satu kelemahan peneliti ini adalah hanya membahas dua variabel. Menurut Putri, pendekatan komunikasi persuasif dapat mempengaruhi komunikator untuk bertindak sesuai dengan harapan komunikator, yang sejalan dengan tujuan perusahaan untuk meningkatkan penjualan melalui pemasaran. Menurut Hopland, Janice, dan Kelly, komunikasi persuasif adalah proses di mana seorang komunikator menyampaikan rangsangan melalui pesan untuk mengubah perilaku orang lain. Dalam penelitian ini, dilabeli quoting, berusaha meyakinkan pengikutnya untuk membeli barang yang ditawarkan melalui menggunakan indikator berikut: kredibilitas komunikator yang tinggi, pesan itu sendiri, pengaruh lingkungan, pemahaman, dan kesinambungan pesan. Menurut Wilcox, dalam Hamil 2010-118, ada beberapa komponen yang harus diketahui tentang komunikasi persuasif seperti analisis publik, kredibilitas komunikator, daya tarik terhadap kepentingan publik, kejelasan pesan, waktu dan konteks, partisipasi publik, anjuran untuk bertindak, isi dan struktur pesan, penyampaian yang persuasif.
2.4 Consumer Online Review. Consumer Review adalah ulasan yang diberikan oleh pelanggan tentang layanan atau pengalaman yang mereka terima dari suatu perusahaan. Review konsumen biasanya ditemukan di situs web yang memiliki pengencer, agen pemesan, dan skema perdagangan yang terpercaya dan membantu pelanggan mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari produsen. 2.5 Minat. Minat menurut tampilan situs orang adalah kombinasi keinginan dan kemauan yang dapat berkembang dengan motivasi. Meskipun demikian, Jali menyatakan bahwa minat dasarnya adalah bagaimana hubungan antara diri sendiri dan sesuatu yang di luar diri sendiri. Minat memiliki dampak yang signifikan terhadap prestasi dalam suatu pekerjaan, jabatan, atau karir. Orang yang tidak tertarik pada pekerjaan mereka tidak akan dapat melakukannya dengan baik, menurut Sardiman. Minat seseorang terhadap suatu objek akan lebih terlihat jika objek tersebut sesuai dengan tujuan dan terkait dengan keinginan dan kebutuhan individu tersebut. Metode penelitian, komunikasi persuasif variabel X, komunikasi online review variabel X, dan minat variabel Y. Hipotesis teori, komunikasi persuasif berhubungan dengan minat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Firdaus, diketahui bahwa komunikasi persuasif memiliki hubungan dengan minat karena memiliki pendekatan meaning construction. Ditemukan bahwa hal tersebut meningkatkan minat pelanggan. H1. Komunikasi persuasif berhubungan dengan minat. Customer online review berhubungan dengan minat. Kepercayaan dan minat pembeli berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel ulasan pelanggan online, termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ulasan pelanggan online dan kepercayaan secara langsung berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli, dan ulasan pelanggan online melalui kepercayaan sebagai pengaruh tidak langsung memiliki pengaruh yang signifikan. H2. Customer online review berhubungan dengan minat. Bab 3. Metode penelitian. 3.1 Paradigma penelitian. Paradigma dapat didefinisikan sebagai sudut pandang seseorang atau kelompok masyarakat terhadap kasus yang terjadi. Namun secara umum paradigma didefinisikan sebagai sudut pandang seseorang terhadap fenomena masyarakat atau realitasnya. Walaupun bagaimanapun, ada beberapa orang yang menafsirkan paradigma sebagai sekumpulan keyakinan yang dilakukan untuk melakukan sesuatu. Paradigma adalah cara seorang ilmuwan memandang disiplin ilmu secara strategis untuk menentukan nilainya. Ketika berbicara tentang paradigma, itu pasti terkait dengan pemahaman atau kecenderungan yang berkembang dalam dunia ilmiah. Paradigma, menurut pemahaman Guba dan Mikon, terdiri dari kerangka berpikir yang dimulai dari ontologi yang melihat realitas sebagai kontraksi sosial, epistemologi, dan metodologi untuk menentukan metodologi penelitian. Indriantoro dan Supomo mendefinisikan paradigma sebagai kuantitatif dan kualitatif. Dia mengatakan bahwa paradigma tradisional juga dikenal sebagai paradigma positif, eksperimental, dan empirisis, dan paradigma kualitatif atau juga dikenal sebagai konstruktivitis, naturalistis, atau interpretatif atau perspektif postmodern. Penelitian ini menggunakan paradigma positivistik. Menurut Suyanto, paradigma positivistik berfokus pada gejala atau hal-hal yang diukur secara positif atau pasti sehingga dapat dikuantifikasikan. Pengembangan paradigma positivistik Durkheim juga menunjukkan bahwa ilmu yang mandiri tidak hanya harus mampu menganalisis dan mendefinisikan lahan pengamatan, tapi juga harus mampu mengembangkan teori sosiologi itu sendiri. Menurut Durkheim, pemahaman ini berakar pada konsep fakta sosial yang dia gunakan untuk menggambarkan hal-hal seperti status perkawinan, usia, pendapatan, ekonomi, agama, dan lainnya. Kajian sosiologi fakta sosial memiliki tujuan untuk mengidentifikasikan variabel yang dapat diubah atau konsep-konsep yang memiliki karakteristik. Penelitian tentunya dapat mengukur ini. Durkheim berpendapat bahwa data yang telah diobservasi dapat digunakan sebagai kriteria objek dan dapat diukur secara ilmiah. 3.2 Pendekatan penelitian. Pada penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang bermula dari teori dan berkembang menjadi metode pengumpulan data numerik di lapangan. Salah satu elemen penting dalam melakukan penelitian adalah pendekatan yang digunakan. Metode penelitian kuantitatif dikombinasikan dengan metode positivisme. Sugiono menyatakan bahwa pendekatan kuantitatif
dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan dan data menggunakan instrumen penelitian analisis dan bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 3.3 metode penelitian. Pada penelitian ini terdapat 4 variabel dengan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Menurut Sugiono, variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Sugiono mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau to describe, menjelaskan, dan menjawab persoalan-persoalan tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi saat ini, baik tentang fenomena sebagaimana adanya maupun analisis hubungan antara fenomena. Penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan atau nilai satu atau lebih variabel secara mandiri disebut sebagai penelitian deskriptif. 3.4 Populasi, sampel, dan teknik penampilan sampel. 3.4.1 Populasi. Populasi adalah keseluruhan elemen yang akan diukur yang merupakan unit yang diteliti dan yang akan digunakan untuk inferensi atau generalisasi. Dalam hal ini, populasi adalah area generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan fitur tertentu yang dipilih oleh penelitian untuk dipelajari sebelum mengambil kesimpulan. Pada penelitian ini, populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa program studi ilmu komunikasi angkatan 2021. Penelitian ini dilakukan dengan berdasar pada data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur digital yang selanjutnya akan melakukan analisa data primer melalui penyebaran kuesioner penelitian. 3.42 Sampel. Sugiono mengatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti atau dapat dikatakan bahwa sampel adalah populasi dalam bentuk mini atau miniatur population. Arifin juga mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, besarnya sampel dapat digunakan untuk menentukan estimasi dan statistik penelitian tanpa melupakan sifat representatifnya, yang berarti bahwa sampel harus mencerminkan karakteristik populasi. 3.43 Teknik penarikan sampel. Sugiono menyatakan bahwa metode proportionate simple random sampling yang digunakan adalah simple atau sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Dalam hal ini, kriteria sampel hanya mahasiswa studi ilmu komunikasi angkatan 2021. Berdasarkan hal tersebut, posisi masing-masing populasi adalah penelitian ini setara sehingga penelitian menggunakan teknik proportionate simple random sampling dalam menentukan sampling penelitian. 3.5 Ukuran sampel. Dalam kebanyakan kasus, ada dua jenis pendekatan yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel. Yang pertama ada pendekatan statistika dan yang kedua ada pendekatan non-statistika. Dalam pendekatan non-statistika, subjektivitas penelitian dianggap terlalu besar untuk menentukan ukuran sampel yang menyebabkan preferensi untuk menggunakan pendekatan statistik. Penelitian ini menerapkan pendekatan statistik dalam menentukan ukuran sampel. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada jumlah populasi. Menurut Rosce dalam Sugiono 2018-150 karena ukuran sampel yang layak dalam penelitian berkisar antara 30 hingga 500. Untuk mengetahui jumlah sampel yang diambil dari populasi tertentu, peneliti menggunakan rumus Slovin, sebuah formula untuk menghitung jumlah sampel minimal dalam kasus di mana jumlah populasi diketahui. Rumus Slovin adalah sebagai berikut. N sama dengan N per 1 ditambah NE pangkat 2. N sama dengan 124 per 1,124 0,5. N sama dengan 123 dibagi 1 ditambah 0,31 N 946564,8. 5. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diketahui bahwa sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 95 orang. 3,6 Hipotesis riset. H1 komunikasi persuasif mempengaruhi minat. H2 komunikasi online reform mempengaruhi minat. 3.7 Hipotesis statistik. H1A diterima, H1O ditolak jika F hitung lebih kecil F table sama dengan komunikasi persuasif mempengaruhi minat. H10 diterima, H1A ditolak jika F hitung lebih besar F table komunikasi persuasif tidak mempengaruhi minat pelanggan.
H2A diterima, H2O ditolak. Jika F hitung lebih kecil sama dengan F table customer online review mengalami minat. H1O diterima, H2A ditolak. F hitung lebih besar F table customer online review tidak mempengaruhi dan pelanggan. 3.8 metode pengumpulan data. 381 kuesioner. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan kuesioner. Data dikumpulkan melalui penyebaran angket dan kuesioner pada sampel penelitian angket atau kuesioner. Menurut Sugiono adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan responden sejumlah pertanyaan dan pernyataan tertulis. Untuk menjawab pertanyaan ini akan menggunakan media sosial seperti Google Form. Skala Likert akan digunakan untuk mengukur pernyataan dalam kuesioner bersama dengan alternatif jawaban yang dipilih oleh responden. Menurut Sugiono, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang fenomena sosial. Skala rentang sikap adalah skala model Likert yang digunakan untuk memilih kategori jawaban yang diatur oleh peneliti. Dengan menggunakan skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, dan indikator tersebut digunakan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban dari item instrumen dapat berupa kata-kata sebagai berikut: 1. Sangat setuju, 2. Setuju, 3. Ragu-ragu, dan 4. Tidak setuju. Skala Likert sangat setuju nilainya 4, setuju 3, ragu-ragu 2, setuju tidak setuju 1, sangat tidak setuju 0. Dokumentasi. Studi dokumentasi berfungsi sebagai sumber data untuk mendukung proses penelitian yang berupa bahan tertulis. Dalam studi dokumentasi, data dikumpulkan kepada subjek penelitian. Sebaliknya, data yang dikumpulkan dengan mempelajari dokumen tertulis yang terkait dengan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersumber dari berbagai kajian literatur terkait data pelanggan Netflix dan pelanggan FOD menggunakan pengukuran data. 391 Kualitas. Uji kualitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat atau instrumen penelitian benar-benar mencerminkan variabel yang diteliti. Menurut Sugiono, instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk mengukur itu valid dan digunakan untuk mengukur data apa yang seharusnya diukur. Reliabilitas. Sebuah instrumen cukup dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena kualitasnya yang baik. Itu disebut reliabilitas instrumen. Tidak semua butir yang belum diuji untuk analisis keteradalan butir. Untuk menghitung reliabilitas penelitian, rumus alfa Cronbach digunakan dan alat hitung di komputer digunakan untuk melakukan analisis keterandalan butir hanya pada item yang benar, bukan semua item yang belum diuji. Metode analisis data. Analisis data univariat. Analisis data univariat adalah analisis terhadap masing-masing variabel dan hasil penelitian untuk mengetahui distribusi dan presentasi masing-masing variabel. Selanjutnya, hasil ini dimasukkan variabel frekuensi dengan rumus berikut: P sama dengan X dibagi N kali 100%. Keterangan persentase P sama dengan persentase, X sama dengan jumlah kejadian pada responden, N sama dengan total keseluruhan responden. 310.2 Analisis data bivariat. Analisis data yang bertujuan untuk menemukan pengaruh atau korelasi antara dua variabel atau lebih yang diteliti dikenal sebagai analisis bivariat. Sebelum data dianalisis, penelitian ini menguji formalitas dengan analisis deskriptif yang membandingkan garis kronis dan kurtosis. Karena data bentuk interval, analisis bivariat dilakukan menggunakan uji korelasi produk momen jika didistribusikan data normal. Namun jika distribusi data tidak normal, skala data diturunkan menjadi ordinal atau nominal, sehingga uji korelasi produk momen digunakan. Jika nilai signifikan P kurang dari taraf kesalahan 5%, hipotesis H1 diterima dan HO ditolak, menunjukkan bahwa ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel dekat. Sebaliknya, jika signifikan P lebih besar dari taraf kesalahan 5%, hipotesis H1 ditolak dan H0 diterima, yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel dekat. 311 Keterbatasan dan kelemahan penelitian. 311.1 Keterbatasan penelitian. Penelitian ini masih mempunyai keterbatasan dalam hal peneliti, waktu serta hasil memperoleh hasil yang baik. Salah satu keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya adalah populasi penelitian masih terbatas, yaitu hanya berada pada lingkup mahasiswa program studi ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021, sehingga temuan penelitian memungkinkan perbedaan temuan jika dilakukan penelitian dengan topik serupa namun dengan subjek penelitian berbeda. 3.2 Kelemahan penelitian. Penelitian ini masih mempunyai keterbatasan dalam hal penelitian, waktu serta akses untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
Salah satu kelemahan dalam penelitian ini adalah model ini hanya membahas 3 variabel yang digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi minat berlangganan, sementara masih terdapat banyak variabel lainnya yang dapat mempengaruhi minat berlangganan. Definisi operasional komunikasi persuasif menurut Wilcox dalam hal ini ada beberapa komponen yang harus diketahui tentang komunikasi persuasif seperti analisis publik, kredibilitas komunikator, daya tarik terhadap kepentingan publik, kejelasan peran, waktu dan konteks, partisipasi publik, anjuran untuk bertindak, isi dan struktur pesan, penyampaian yang persuasif. Customer online review. Customer review adalah ulasan yang diberikan oleh pelanggan tentang layanan atau pengalaman yang mereka terima dari sebuah perusahaan review konsumen. Biasanya ditemukan di situs web yang memiliki banyak penelitian agar pemesan dan skema perdagangan yang terpercaya dan membantu pelanggan mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari produsen. Operasional konsep komunikasi persuasif, dimensinya ada analisis publik, kredibilitas komunikator, daya tarik terhadap kepentingan publik, kejelasan pesan, waktu dan konteks, partisipasi publik, ajudan untuk bertindak, isi dan struktur pesan, penyampaian yang persuasif, dan kumpulan datanya, kuesioner dan sumbernya responden. Review online customer, urusan positif, urusan negatif. Datanya, kumpulan datanya, kuesioner, sumber responden. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.